Ya Allah, aku ini takut pelanjutku tidak ada. Setelahku nggak ada yang melanjutkan aku. Tapi istriku sudah mandul ini. Sementara harus ada pelanjut saya. Yuk saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa, Bu. Bapak Ibu kan tahu tentang Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria kan Bapak Ibu juga tahu sampai usia tua belum diberikan anak. Begitu? Bapak Ibu pernah tahu nggak bagaimana caranya Nabi Zakaria minta isi doanya sampai Allah kabulkan permintaan Zakaria di saat yang sudah mustahil dikabulkan menurut manusia. Kenapa? Zakaria sudah tua, istrinya sudah mandul. Sudah nggak mungkin. Ada 3 doa Zakaria, Bu. Padahal intinya satu, ya Allah minta anak, itu intinya. Tapi nggak begitu cara doanya, lihat luar biasanya. Di 3 surat yang berbeda dengan 3 permintaan yang berbeda, intinya satu, minta anak, tapi nggak langsung ngomong begitu. Yang satu dalam surat Ali Imran ayat 38, yang kedua dalam surat Maryam, yang ketiga dalam surat Al-Anbiya. Ya, nanti ibu buka-buka sendiri. Yang di dalam surat Ali Imran apa doanya? Doanya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sanalah Zakaria berdoa pada Allah, meminta pada Allah, ya Allah, hibahkan pada saya. Ibu tahu hibah? Habli, terkata hab, terkata hibah. Tahu hibah? Hibah itu apa? Hibah itu adalah pemberian yang tidak ada balasannya. Karena ada beberapa jenis pemberian, Bu. Orang jual beli itu juga pemberian, bukan? Pemberian. Ini saya punya barang, saya mau jual. Saya kasih apa enggak saya kasih? Itu saya kasih, namanya mau saya jual. Ini saya berikan, cuma berikan saya gantinya. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya bil iwad, al-muawadhah namanya. Paham? Tapi kalau hibah itu enggak ada gantinya. Ya Allah, pokoknya kasih ke saya, hibahkan ke saya, engkau enggak usah minta ganti ya. Saya enggak bisa ngasih apa-apa kepadamu. Itu hibah. Rabbi habli, ya Allah hibahkan untukku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, generasi yang baik. Saya kumpulkan dulu doa, nanti kita bahas. Generasi yang dzurriyah itu keturunan, thayyibah artinya baik. Kalau yang dalam surat Maryam, Nabi Zakaria doanya lain lagi bunyinya, Bu. Intinya minta anak, tapi bunyi doanya lain. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, aku ini takut pelanjutku tidak ada. Setelahku nggak ada yang melanjutkan aku. Sementara tapi istriku sudah mandul ini. Sementara harus ada pelanjut saya. Fahabli min ladunka waliya, maka hibahkan, lagi-lagi ngomong hibah lagi, Pak. Hibahkan untukku dari sisimu seorang pelanjut. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang nanti anak yang melanjutkan itu bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Ini Nabi Zakaria, Bu. Tapi ngomongin Yakub yang itu adalah nenek moyangnya yang luar biasa mulia, seorang nabi. Ini harus ada pelanjutnya ini, kebaikan kenabian ini. Dan jadikanlah dia diridhoi. Itu yang di surat Maryam. Yang di surat Al-Anbiya lain lagi bunyinya. Bunyinya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Jangan kau biarkan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan, yang mewarisi. Lihat Ibu rahmati Allah. Yang dalam surat Ali Imran
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang doa Zakaria yang minta dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Cuma saya mau nanya nih, itu begitu lahir, nanti Zakaria lahir, terus kemudian tiba-tiba baik begitu tanpa sentuhan Zakaria? Gak mungkin. Orang tuanya harus berjibaku untuk membuat anak keturunannya menjadi baik. Berarti waktu Zakaria alaihissalam minta anak dengan bahasa ya Allah berikan keturunan yang baik, itu di dalamnya terkandung sebuah taruhan, Bu. Taruhan, atau taruhan ya? Zakaria bertaruh sama Allah. Jadi kalau Anda mau dikabulkan doa Allah oleh Allah, Pak, di saat sudah mustahil menurut manusia, maka Anda taruhan sama Allah, Bu. Ngerti taruhan? Ini contohnya. Ini diajarkan Nabi Muhammad loh. Di perang Badar Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma. Perang Badar itu kan keadaannya sudah wah nih berat, Bu. Muslimin nggak siap perang, jumlah kalah, perbekalan kalah, persenjataan kalah, mental kalah. Tapi menang. Coba bisa, ajaib tuh. Itu doa Nabi. Kata Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad abadan fil ard. Ya Allah, kalau kau hancurkan ini, kalau ini kalah yang ada di tempat ini, muslimin yang sedang di Badar ini kalah, engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di bumi ini. Loh, emangnya kenapa ya kan? Kalau dihancurkan Allah bikin lagi manusia baru, bukan begitu? Kan tidak sulit buat Allah, tapi inilah taruhan kita. Apa maksudnya? Ya Allah, kalau kami masih selamat, kami akan maksimal ibadah di bumi ini. Itu taruhannya. Persis seperti Zakaria. Ya Allah, kalau kau berikan anak di saat semua orang mengatakan sudah tidak mungkin, maka saya akan didik dia menjadi dzurriyyah thayyibah, anak turun yang baik. Itu taruhan sama Allah, Bu. Anak lahir ya Allah maksimal saya didiknya. Gitu, taruhan sama Allah. Tahu ya cara doa supaya dikabulkan saat orang semua berkata mustahil. Taruhan sama Allah. Itu dalam surat Ali Imran. Ternyata dalam surat Maryam lain lagi. Dalam surat Maryam permintaannya adalah pelanjut yang melanjutkan amal-amal kebaikan kita. Jadi anak itu memang konsepnya adalah pelanjut kebaikan keluarga besar ini. Makanya itu kan jaminan bahwa ya Allah, kami ini keluarga baik, sehingga kebaikan kami layak dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, kalau keluarganya rusak, kan nggak pantas ngomong kayak Nabi Zakaria tadi. Ya Allah, siapa yang melanjutkan kerusakan ini, kan nggak pantas, ya kan? Nggak pantas. Makanya dia bertaruh, keluarga ini keluarga baik ya Allah. Bahkan keturunanku sampai Yakub, dan Yakub adalah nabimu. Ini keturunan luar biasa mulianya. Maka aku pantas mendapatkan pelanjutku. Siapa yang melanjutkan kebaikan ini kalau aku tidak punya keturunan? Taruhan lagi sama Allah. Paham ya? Kalau yang ketiga yang surat Al-Anbiya itu sebenarnya mengadukan tentang kesepian, Bu. Kalau ini manusiawi, fitrah manusiawi. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sepi sendiri ini. Cuma suami istri sudah sama-sama tua, sepi, gak ada anak yang sepi, Bu. Ya, baik. Jadi orang-orang beriman seperti Zakaria, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi yang ayat ke-80 ini, kalau ayahnya orang beriman maka anaknya mesti beriman, harus beriman anaknya. Jangan sampai anaknya tidak beriman, karena orang beriman akan lelah kalau ngelihat anak tidak beriman. Tughyan dan kufra itu akan lelah ngelihat